Maestro dipersembahkan oleh Sampurna untuk Indonesia. Soekarno punya tempat terhormat dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Soekarno yang menyandang nama besar, dikenal sebagai pemimpin bangsa yang paling berwibawa. Sejak Soekarno muda memimpin pergerakan rakyat, hingga menjadi Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno menunjukkan pengabdian seorang pejuang. Soekarno adalah tokoh pemersatu bangsa, penyambung lidah rakyat sesungguhnya yang mengantar Indonesia mencapai gerbang kemerdekaan. Kepada saudara-saudara marhain, saudara-saudaraku tukang beca, saudara-saudaraku tukang sayur, saudara-saudaraku pegawai yang sekecil-kecilnya. Bung Karno lah yang berani mengajak, bersatulah kamu dari Sabang sampai Merauke, dan terutama rakyat kecil, sebab bangsa Indonesia menurut analisa Bung Karno itu terdiri dari rakyat kecil, wong cilik yang dinamakan marhen. Bung Karno adalah seorang yang tak bisa sama sekali dikecilkan gitu di dalam Republik Indonesia gitu. Bahkan kalau saya bisa katakan, dia adalah yang terpenting karena dia adalah arsitek dari Republik Indonesia ini. Tidak ada Indonesia kalau tidak ada Bung Karno gitu. Beliau itu konsekuen memperjuangkan Indonesia itu sesuai dengan Sumpah Pemuda. Satu bangsa, satu bahasa, satu negara. Indonesia. Soekarno lahir pada tanggal 6 Juni tahun 1901 di Surabaya, Jawa Timur dengan nama Kusno. Ibunya Nyoman Rai Serimben berasal dari Buleleng dan ayahnya Sukemi Sosro Diharjo, seorang guru berasal dari Kediri, Jawa Timur. Pada umur 6 tahun, Kusno yang setahun hidup di rumah kakek neneknya di Tulung Agung mulai menyenangi dunia pewayangan. Kemudian, Kusno yang menyebut dirinya seorang jago yang menguasai teman-temannya yang bersekolah di Europes Lager School Mojokerto mengikuti orang tuanya. Setelah lulus, Kusno yang berubah nama menjadi Soekarno karena sakit melanjutkan pendidikan ke HBS di Surabaya. Soekarno yang indekos di rumah HOS Cokro Aminoto dikenal sebagai remaja cerdas yang senang membaca karya-karya besar. Pada masa itu, Soekarno yang kutu buku mulai mengenal dunia pergerakan karena kedekatannya dengan Cokro Aminoto. Soekarno mulai menulis di majalah Utusan Hindia dan sering mengikuti pidato-pidato Cokro Aminoto sebagai tokoh Serikat Islam. Setelah dia tamat HBS di Surabaya, dia melanjutkan pelajaran di Teknik School, Sekolah Teknik Tinggi di Bandung. Dia mendirikan partai di sana, dia mendirikan memulai studi klub, dia mulai berpidato di mana-mana, dia giat menulis, dia membentuk kader-kader, dan dari situ kita lihat dia beda dari pemimpin-pemimpin Indonesia generasi tua sebelumnya. Pidato-pidatonya Bung Karno itu adalah jelas membangkitkan jiwa kemerdekaan,
mengajarkan pada kita bahwa kemelaratan bangsa Indonesia ini disebabkan karena kolonialisme, karena penjajahan. Dan penjajahan itu berasal dari sistem kapitalisme Belanda. Selama di Bandung, Soekarno yang menikah dengan Inggit Ganarsih aktif di Partai Nasional Indonesia dan kondang sebagai singa podium. Meski kuliah di jurusan teknik sipil, kemampuan pidato Soekarno sangat memukau kalangan pergerakan dan publik. Pada masa itu, Soekarno mulai memperkenalkan konsepsinya tentang Marhainisme, paham perjuangan yang berorientasi pada rakyat kecil atau wong cilik. Setelah lulus kuliah, Soekarno yang bergelar insinyur, seorang arsitek, lebih banyak terlibat dalam dunia pergerakan. Karena aktivitas politiknya, Soekarno ditangkap dan dipenjara oleh pemerintahan Hindia Belanda. Pembelaan Soekarno kemudian menjadi buku berjudul Indonesia Menggugat yang mendorong semangat perjuangan bangsa Indonesia. Meski di penjara, Soekarno yang masuk sebagai pemimpin nasional meyakini akan keluar sebagai pemimpin nasional. Ketika di penjara selama 2 tahun, Soekarno mulai mempelajari Al-Quran yang membuatnya bisa menerima cobaan itu dengan hati lapang. Selepas dari penjara Sukamiskin di Bandung, Soekarno tetap aktif dalam dunia politik pergerakan. Soekarno menulis banyak artikel di koran dan brosur berjudul Mencapai Indonesia Merdeka, berisi keyakinan dirinya akan datangnya kemerdekaan bangsa Indonesia. Soekarno yang gagal menyatukan PNI juga terus berkeliling menggalang kekuatan dan berpidato menyerang kebijakan-kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Kalau kita baca itu, yaitu buku itu, di situ kelihatan Bung Karno seorang sejarawan, seorang politikus, seorang yang mengetahui, belajar buku-bukunya Belanda, menganalisa. Inilah peninggalan Bung Karno pada generasi saya. Satu setengah tahun kemudian, Soekarno yang aktivitasnya selalu dipantau intel-intel Belanda, ditangkap kembali dan diasingkan ke ND Flores. Selama 4 tahun, Soekarno yang ditemani istrinya Inggit menghabiskan waktunya untuk menemukan bakat-bakat dan kemampuan-kemampuan baru dalam dirinya. Ia melukis, mengorganisir kelompok sandiwara, dan berkebun. Ia memperdalam pandangan religiusnya dan menciptakan Pancasila. Pada tahun 1938, Soekarno dipindahkan ke Bengkulu. Di sini, Soekarno menjalin cinta dengan Fatmawati, aktif di organisasi Muhammadiyah, dan mendapatkan kesempatan lagi menerbitkan tulisan-tulisannya yang membuka jalan dirinya tetap eksis di panggung politik. Perbedaan pikiran antara dia dengan Bung Hatta, perbedaan pikiran masing-masing sama nulis, tidak cuma Bung Hatta saja. Bung Hatta menulis, dia menulis, ya. Haji Agus Salim menulis, dia menulis, ya, lain-lain. Jadi dari tulisan-tulisan mereka sendiri itu kita para pemuda menilai. Kemenangan Jepang melawan sekutu dalam Perang Pasifik seperti yang diramalkan Soekarno sejak tahun 1927 mengubah peta politik di Indonesia. Dengan slogan menciptakan kemakmuran Asia Timur Raya, Jepang menduduki Indonesia. Soekarno dan tokoh-tokoh politik lain seperti Hatta dan Syahrir juga dibebaskan dari pengasingan. Meski Syahrir menolak, Soekarno dan Hatta menjalankan politik kerjasama dengan pemerintahan Jepang. Tujuan mereka sama, Indonesia merdeka. Soekarno, Hatta maupun Ki Hajar Dewantara dan Mansur kemudian dikenal sebagai 4 serangkai yang menggerakkan Putra, Pusat Tenaga Rakyat. Masa pendudukan Jepang memberi kesempatan pada Soekarno yang menikahi Fatmawati, memperkuat diri sebagai figur sentral di panggung politik Indonesia. Pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Soekarno menyampaikan pidato tentang Pancasila dalam sidang BPUPKI yang selanjutnya menjadi falsafah negara Indonesia.
Pengeboman Nagasaki, Hiroshima, serta menyerahnya Jepang pada sekutu mendorong golongan pergerakan non-koperasi. Para pemuda mendesak Soekarno-Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Meski terjadi perdebatan sengit dan bahkan aksi penculikan Soekarno-Hatta, akhirnya Soekarno-Hatta setuju memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 di Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai Waktu zaman Jepang, pada suatu waktu kita bilang ini sudah terlalu jauh perbedaan kita mengenai perjalanan politik. Pisah aja dah. Kamu ngeritik cara saya kerja sama Jepang. Dia pakai bahasa Jawa. Titenono. Kemerdekaan kau tekanin melewati. Nanti kebetulan jalan melewati gitu. Dan akan lekas datang. Jadi waktu proklamasi datang, itu kelas lagi. Kita menghendaki proklamasi sebelum 17 Agustus sebagai kekuatan kita sendiri, bukan dibikin apa dia itu inspirasi dari Jepang itu. Itu ketika ramai debat. Ketemu lagi, nggak marah beliau. Kan yang nyulik itu kawan-kawan saya, nyulik beliau karena nggak steglok. Setelah terpilih menjadi presiden, Soekarno yang menjadi tokoh utama memulai babakan baru sebagai pemimpin nasional. Ia mempelopori pembentukan Pranata Pemerintahan Negara Republik Indonesia, mendirikan komite-komite nasional, menetapkan undang-undang dasar, kabinet, parlemen, partai, dan angkatan bersenjata. Meski pada awalnya pemerintahan Soekarno banyak tekanan dari dalam dan luar negeri, Soekarno bisa tampil sebagai penengah sekaligus pemersatu kekuatan-kekuatan bangsa. Karena kepandaiannya bergerak taktis di antara kubu diplomasi dan pertempuran, Soekarno selalu punya posisi yang penting dan menentukan. Tunggang ambing oleh sesuatu politik. Angkatan perang harus berjiwa, ya berjiwa. Api-api berjiwa, berkobar-kobar berjiwa. Bahwa apa yang diserukan oleh Soekarno dengan kemerdekaan bahwa kita sudah dewasa untuk kemerdekaan itu, buktinya ini. Setiap 3 bulan sudah ada manifest politik yang jelas bagaimana menjalankan politik, bukan asal merdeka aja. Jadi apa yang didengung-dengungkan Soekarno itu diisi, tapi yang membawa kekuatan ini Soekarno. Saudara-saudara, komando saya dengan tegas ialah gagalkan, hei seluruh rakyat Indonesia, gagalkan pendirian negara Papua itu. Sebagai presiden, Soekarno yang selalu tampil memukau di depan rakyat, berupaya keras membangun bangsa Indonesia menjadi kuat, mandiri, dan disegani di dunia internasional. Ia terpukau dengan sejarah kebesaran Indonesia yang bisa menjadi pengimbang negara-negara besar. Dengan kemampuan Soekarno, Indonesia yang sangat majemuk bisa menyiapkan infrastruktur budaya dan politik sebuah negara modern yang demokratis. Akan datangnya mobilisasi umum. 1 Juni tahun 40, Jepang belum menyerah. Tapi Bung Karno sudah berkata, jangan niru Jepang, jangan niru Uni Soviet, jangan niru Amerika, tapi gali dari bumi Indonesia sendiri. Nah, itulah kemudian kita datang pada Cila, dapat merebut negara, Bung Karno menjadi negarawan. Artinya Bung Karno tidak mau memimpin partai politik lagi, tapi beliau berkata bahwa sekarang saya sudah punya negara, saya harus berdiri atas segala partai. Dalam waktu singkat, Soekarno berhasil membawa Indonesia menjadi kekuatan baru di pentas politik dunia. Ketika terjadi perebutan pengaruh blok timur dan barat, Soekarno tampil mendeklarasikan gerakan non-blok yang mencengangkan dunia. Pergaulannya yang akrab dengan pimpinan negara besar menempatkan Soekarno sebagai kepala negara terkemuka.
ia tampak sangat percaya diri, menawan, dan sering menjadi rujukan tokoh-tokoh dunia. Di dunia internasional juga Bung Karno belum ada tandingannya sampai sekarang. Dari seluruh tokoh politik Indonesia belum ada yang menandingi Bung Karno. Gitu. Kalau kita ke luar negeri, orang dari Indonesia, Soekarno gitu. Pasti mereka bilang begitu. Soekarno, yang mereka ingat adalah Bung Karno gitu. Meski kemudian Soekarno yang flamboyan mendapat banyak kritikan dalam menjalankan negara dan pemerintahan, ia teguh memegang prinsip-prinsip perjuangannya. Soekarno selalu meletakkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Setelah menolak pidato pertanggungjawaban Soekarno yang dikenal dengan Nawaksara, MPRS mencabut mandat yang diberikan padanya. Dengan semangat mempertahankan persatuan bangsa dan tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia, Soekarno melepaskan kekuasaannya sebagai presiden. Dan sekarang ini pun saya masih tetap disebut kebiasaan itu yang paling terkenang dan sangat indah terasa bahwa di waktu makan siang ya merupakan suatu cara bagaimana kita bisa berdiskusi mengenai segala macam gitu, dari sisi kehidupan pribadi ataupun dari sisi kehidupan sosial politik. Pada satu ketika beliau tuh sambil minum teh pagi sambil minum obat karena bapak sudah sakit-sakitan. Dan saya punya pesan dan saya punya pinta. Nanti kalau pada suatu saat aku dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku minta pesan, kuburkan aku di tengah lapangan. Setelah itu belekono watu sak gede-gede watu. Belekono watu tuh timbun dengan batu sebesar-besar batu. Jangan dipagar. Biar penggembala itu bisa duduk di batu itu sambil meniup serulingnya. Alangkah indahnya. Dituliskan di sana, telah disemayamkan Bung Karno penyambung lidah rakyat. Titik, tidak ada embel-embel. Setelah tidak menjadi presiden, Soekarno menghabiskan masa tuanya sebagai tahanan politik pemerintahan Orde Baru. Keterpisahan Soekarno dengan rakyat semakin memperburuk kondisi kesehatannya. Soekarno menderita komplikasi beberapa penyakit dan menyerah pada kehendak ilahi. Soekarno menghembuskan nafas terakhir pada tanggal 21 Juni tahun 1970 di Rumah Sakit Angkatan Darat, Jakarta. Duka mengiringi kepergian pejuang dan pemimpin sejati, pemimpin besar revolusi bangsa Indonesia. Berjuta rakyat mengantar jenazah politisi ulung, proklamator kemerdekaan, dan presiden pertama Republik Indonesia menuju tempat istirahatnya yang terakhir di kota Blitar, Jawa Timur. Soekarno adalah penyambung lidah rakyat yang akan selalu hidup dalam hati rakyat. Surat perintah 11 Maret itu mula-mula dan memang sejurus waktu membuat mereka bertampik sorak-sore kesenangan. Dikiranya SP 11 Maret adalah satu penyerahan pemerintahan. Dikiranya SP 11 Maret itu satu transfer of sovereignty, of authority. Padahal tidak. SP 11 Maret adalah satu perintah pengamanan. Maka pokok intisari mandat yang saya terima dari MPRS ialah membangun bangsa, nation building, dari kemerosotan zaman kolonial untuk dijadikan satu bangsa yang berjiwa, yang dapat dan mampu menghadapi semua tantangan, atau bangsa yang merdeka dalam abad ke-20 ini.